Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dari berbagai wabah dan musibah, dan semoga kita sekalian tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Para jemaah sekalian, pagi ini kita memasuki hari yang ketiga di dalam kita menunaikan ibadah puasa kita di bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, beliau menyampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ini merupakan sebuah isyarat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya agar berburu mendapatkan nikmat besar yang dipersiapkan oleh Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Setiap orang yang beriman mimpinya mesti ingin mendapatkan surga Allah. Karenanya maka kesempatan emas di bulan Ramadan ini merupakan peluang terbaik bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 133, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kepada setiap hambanya yang beriman agar berburu untuk mendapatkan maghfirah Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan cepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu, dari Allah Rabbul Alamin. Setiap orang mesti pernah berbuat salah, mesti pernah berbuat dosa. Maka peluang yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini merupakan lahan untuk bisa mendapatkan maghfirah Allah secara maksimal. Dan kemudian di samping itu Allah juga mempersilahkan kepada kita agar berburu dengan memperbanyak amal soleh, karena amal-amal soleh itulah yang akan dapat mengantarkan hamba-hamba Allah yang beriman untuk mendapatkan rahmatnya. Dan kalau orang itu sudah mendapatkan rahmat Allah, maka pada gilirannya mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu dipersiapkan tempatnya secara khusus oleh Allah di dalam surga Allah. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka sekali lagi kesempatan ini merupakan kesempatan terbaik, dan supaya kita bisa lebih maksimal, marilah kita sekalian beranggapan seolah-olah puasa ini merupakan puasa yang terakhir buat kita, sehingga kita bisa lebih sungguh-sungguh di dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan betul-betul berharap ridha Allah, supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, Allah membuat beberapa kriteria orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman. Di antaranya di dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang gemar berinfak. Infak ini merupakan salah satu ciri pribadi orang yang beriman. Infak itu justru akan mengantarkan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha, ketika Allah turunkan ayat kepada Nabi di surat Ali Imran,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha ini kemudian merespon dengan cepat, kamu tidak akan mendapatkan al-birra, kebajikan, ai al-jannah, selagi kamu tidak berkenan untuk menginfakkan sebagian rezekimu di jalan Allah. Maka kemudian Abu Talha ini merespon dengan cepat menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah ayat Allah itu turun, maka kami ingin meninfakkan, mensodakohkan salah satu di antara rizki yang Allah berikan kepada kami, karena Abu Talha ini orang kaya, ya, banyak kebun kurmanya. Salah satu di antara kebun kurma yang paling disukai namanya Bayroha. Bayroha itu kebun yang posisinya berada di sebelah timurnya Masjid Nabawi. Di dalamnya ada sumur, dan Nabi SAW sering masuk kebun itu untuk minum airnya. Ini yang paling disukai oleh Abu Talha. Begitu yang diterangkan di dalam hadis Bukhari. Nah, kemudian dengan turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah selagi kamu tidak mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Maka kemudian Abu Talha serahkan kebun itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, aku serahkan kebunku yang paling aku cintai, yaitu yang namanya Bayroha itu, nah, untuk agama Allah dan Rasulnya. Lantas kemudian oleh Rasulullah diterima. Tetapi setelah itu Rasulullah sarankan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, kalau begitu bagikan dulu kebun kurma yang kamu cintai itu kepada kerabatmu. Maka kemudian oleh Abu Talha, kebun yang paling dicintai itu dibagi-bagikan kepada kerabatnya. Nah, ini juga sejalan dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ketika para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara kami harus berinfak? Maka kemudian turun ayat, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Ketika seseorang itu mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka kemudian pertama yang harus dijujuk adalah kedua orang tuanya. Lalu berikutnya kerabatnya, baru wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, itu adalah ciri pertama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang gemar berinfak. Orang-orang yang gemar bersedekah, terutama di bulan Ramadan seperti yang kita sedang berada di dalamnya saat ini. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan emosinya, bisa menahan marah. Dengan kata lain, orang yang memiliki jiwa kesabaran. Kemudian wal afina 'anin nas, orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya jiwa pemaaf, bukan pendendam. Dalam kisah yang diungkapkan di dalam kitab-kitab tafsir, ada seorang yang bernama Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim ini orang alim, punya seorang pembantu budak. Kemudian di malam hari Musa Al-Kadhim ini bangun malam untuk salat malam, lantas membangunkan budaknya, tolong saya diambilkan air untuk wudu. Sang budak pun berangkat, kemudian ambil air. Begitu ambil air, mungkin dalam posisi ngantuk, tiba-tiba ketika sudah berada di depan sang tuan, sang jeragan ini, lantas air yang dibawanya itu tumpah dan mengguyang sekujur tubuhnya di malam hari itu. Seketika itu pula Musa Al-Kadhim mau marah, tapi sang budak sangat cerdas. Begitu tuannya mau marah, lantas disentil dengan ayat Allah, wahai tuanku, orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Begitu mendapatkan sentilan ayat ini, akhirnya sang tuan tidak jadi marah. Ketika tidak jadi marah, kemudian dilanjut dengan ayat berikutnya, wahai tuanku, orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya jiwa pemaaf. Maka kemudian
Dibacakan ayat wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang punya jiwa pemaaf. Ketika Musa al-Kadhim mendengar wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, maka saat itu pula kemudian Musa al-Kadhim memaafkan budaknya itu dan sekaligus memerdekakannya. Masya Allah. Inilah respon orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika yang bersangkutan itu disentil ayat-ayat Allah, begitu cepat dia merespon dan kemudian melaksanakan sebagaimana petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu di antara hikmah kita di dalam menunaikan ibadah puasa ini, puasa di sana kita sekalian tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Di balik itu ada hikmah besar, yaitu agar kita punya rasa peduli kepada sesama, kepada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya kemampuan untuk bisa berbuka. Jangan sampai kemudian mereka pada saat berbuka lalu tidak bisa berbuka. Disinilah maka kepekaan sosial orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu diuji. Apakah ada orang-orang yang ada di sekitar kita saat berbuka kemudian mereka tidak bisa berbuka? Kalau kemudian ada, maka segera tangkap. Itu adalah lahan pahala, sekaligus lahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, begitu pula halnya ketika orang-orang yang sedang berpuasa itu di samping menahan tidak makan, tidak minum, harus pula bisa menahan omongannya, sikapnya, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyakitkan orang lain, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Misalnya, ketika orang itu sedang berpuasa, harus bisa menjaga lisannya untuk tidak marah, untuk tidak mencaci maki, untuk tidak mengolok-olok, untuk tidak menghinakan orang lain. Itulah sebabnya maka Rasulullah mengatakan, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu." Siapapun orangnya yang sedang berpuasa, maka di sana Rasulullah kasih petunjuk, jangan ngomong sembarangan. Hendaknya bisa menahan diri untuk tidak ngomong yang kotor, tidak ngomong yang jorok, tidak ngomong yang berbau kebohongan, kedustaan. Sebaliknya juga begitu, harus bisa menahan perilakunya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, apalagi kemudian sampai hal itu membuat orang lain jadi celaka. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika kita ini sedang menunaikan ibadah puasa, supaya puasa kita meraih sukses, petunjuk-petunjuk agama yang dituntunkan oleh Rasulullah harus betul-betul kita amalkan, harus betul-betul kita jaga dengan baik, supaya kita di dalam menunaikan ibadah puasa bisa meraih kesempatan emas, yaitu mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, janji Allah adalah uiddat lil muttaqin, disiapkan tempatnya di dalam surga Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.